tok tok. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Baik, perkenalkan saya Bidan Rahma yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai 12 siang. Baik, apa benar dengan Ibu Dinta? Benar Ibu. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan persalinan normal ya Ibu. Nah, Saya memerlukan waktu sekitar 25 menit. Apakah Ibu bersedia? baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum ada Ibu. Baik, kalau begitu saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu ya Ibu. Baik, sudah. Nah, baik, kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan alat serta memakai baju APD ya Ibu. Cuci tangan, lalu menggunakan sarung tangan. Di bawah. Baik, di sini saya sudah menggunakan sarung tangan serta memakai baju APD. Selanjutnya kita kembali ke pasien. Baik Ibu, di sini saya sudah menggunakan APD dan juga sarung tangan Ibu ya. Apakah bisa kita mulai? Ya Bu, silakan. Baik, kalau begitu saya posisikan Ibu ke dorsal rekumben ya Ibu ya. Kakinya sedikit diangkat, saya bantu ya Ibu. Baik, seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita dekatkan alat. Lalu kita buka partuset. Masukkan oksitosin. Lalu kita tutup lagi partusetnya. Terus kita masukkan oksitosinnya ke dalam spuit. Baik, sudah. Lalu kita tutup kembali. Baik Ibu, tadi pembukaannya sudah lengkap ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya Ibu. Kakinya bisa diposisi ke semula ya Ibu. Diluruskan. Baik. Lalu kita mendengarkan denyut jantung janin menggunakan stetoskop di 1/3 dari tulang simbisis atau bagian kepala. Lalu kita dengarkan sambil memegang nadi Ibu. Kita hitung 1 menit. Baik Ibu, untuk denyut jantung janin tadi 130 kali per menit berarti normal ya Ibu. Baik Ibu, tadi untuk pembukaannya sudah lengkap ya Ibu dan keadaan janin cukup baik. Kemudian saya akan membantu Ibu untuk ke posisi yang nyaman ya Ibu sesuai dengan keinginan Ibu. Setengah dulu ya Ibu, saya bantu ya Ibu. Pelan-pelan ya Ibu. Ibu, apakah posisi ini sudah nyaman Ibu? Baik, kalau begitu apakah Ibu merasakan kontraksi? Belum ya? Baik, apabila nanti Ibu merasakan kontraksi, Ibu bisa meneran ya Ibu ya. Baik, selanjutnya yaitu kita memeriksa uterus pada perut Ibu. Kita buka. Lalu kita periksa apakah masih ada bayi di dalam perut Ibu. Baik, tidak ada ya. Baik, selanjutnya itu kita letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di bagian bawah Ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kita letakkan dulu handuk bersih. Apabila sudah, kita letakkan kain 1/3 di bagian atas bokong Ibu. Nah, di sini sudah ya, saya sudah meletakkan kain di atas bokong Ibu. Nah, selanjutnya kita letakkan kain bersih lipat 1/3 di bagian bawah bokong Ibu. Ibu bisa angkat bokongnya ya Ibu. Ya Bu. Baik, sudah. Lalu selanjutnya itu kita membuka tutup partuset dan memeriksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Nah, di sini kita sudah lengkap untuk alatnya, serta kita sudah memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan kita. Baik, selanjutnya yaitu selanjutnya saya akan membersihkan yaitu bagian vulva hygiene. Kita dekatkan alat terlebih dahulu. Kita buka, bersihkan labia mayora dari sebelah kiri terlebih dahulu. Mayora dari sebelah kanan terlebih dahulu. Minora dari sebelah kiri. Minora dari sebelah kanan. Klitoris sampai anus. Baik, sudah.
Ibu untuk perineumnya sudah menonjol ya Ibu, pulva dan sepiternya, aninya sudah membuka ya Ibu. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan dalam ya Ibu. Nah, untuk pembukaan serviksnya sudah lengkap dan untuk pembukaan serviksnya sudah lengkap ya Ibu di sini. Apabila kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan dan dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Menganjurkan ibu menelan secara efektif atau bernapas cepat dan dangkal. Baik Ibu, bisa kita mulai ya Ibu? Ya Bu. Baik Ibu, nanti Ibu bisa meneran ya Ibu. Baik, kepala bayi dengan diameter 5 membuka vulva. Satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Lalu tangan menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Baik, kita lakukan. Baik, tidak ada lilitan tali pusat. Lalu kita lanjutkan ke proses pelahiran. Setelah kepala lahir menunggu, kita putar paksi luar yang berlangsung secara spontan. Nah, untuk paksi luar setelah memegang kepala bayi secara biparental, menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Baik Ibu bisa meneran ya Ibu? Iya Bu. Dengan lembut menggerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu dengan muncul di bawah arcus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melarikan bahu belakang. Baik, setelah bahu lahir, menggeser tangan atas ke bawah menopang kepala atau pangkul bahu menggunakan tangan lain untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Baik, setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung atau bokong tungkai pada kaki, memegang kedua mata kaki, atau memasukkan telunjuk di antara kedua kaki dan memegang dengan erat. Baik, sudah. Lalu kita keluarkan bayi dan taruh di handuk bersih. Baik, sudah. Sudah ya Ibu. Lalu kita lakukan sepintas bayi. Satu dah. Apakah bayi menangis ya Ibu? Serta untuk nafasnya juga normal. Selanjutnya mengeringkan tubuh bayi, mulai dari muka, kepala, dan bagian lainnya kecuali kedua tangan tanpa membersihkan vernix atau mengganti handuk basah dengan kain kering. Baik, langsung saja. Lalu kita bersihkan di area bagian muka. Lalu kita bersihkan area bagian. Baik, selanjutnya itu kita lakukan pada bagian muka, bagian kepala, lalu bagian yang lainnya. Lalu kita ganti handuk yang basah tadi dengan kain yang kering. Selanjutnya memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi lahir. Memeriksa bagian uterus untuk memastikan tidak ada bayi lahir. Baik, sudah tidak ada ya Bu? Baik, selanjutnya yaitu melakukan penyuntikan oksitosin agar uterusnya kontraksi. Penyuntikan oksitosin dilakukan 1 menit setelah bayi lahir atau lakukan penyuntikan di 1/3 di distal lateral paha. Baik, langsung saja kita masukkan oksitosin. Lalu kita lakukan di bagian 1/3 dari lateral paha pada ibu. Tahan ya Ibu.
Baik, sudah. Baik, sudah untuk baik untuk penyuntikan di 1/3 lateral paha ibu. 2 menit ya. Bayi lahir, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm di atas pusat bayi. Lalu jepit tali pusat dengan klem pertama 3 cm proksimal atas pusat bayi dan klem kedua di distal di klem pertama. Baik, langsung saja. Tapi nggak apa-apa sih. Baik, selanjutnya kita lakukan pemotongan pusat, lalu kita ambil klem, lalu kita ambil klem dengan jarak 5 cm di bawah pusat. Baik, selanjutnya pada klem kedua pada jarak 3 cm di bawah bagian klem pertama. Lalu kita gunting pada pertengahan klem pertama dan juga klem kedua. Lalu kita gunting. Udah enak. Baik, sudah. Selanjutnya yaitu klem yang kedua kita taruh di bawah. Baik, selanjutnya yaitu kita memotong tali pusat, lalu ikat tali pusat dengan simpul kunci. Satu tangan digunakan untuk melindungi perut bayi, lalu gunting tali pusat antara dua klem. Setelah itu ikat tali pusat dengan simpul kunci. Baik, langsung saja kita ambil simpul kunci, lalu ikatkan pada klem pertama. Pindah. Setelah itu kamu ambil klemnya. Lepaskan klem. Lalu kita posisikan bayi di tengah dada ibu dengan posisi tengkurap. Baik ibu, ini bayi ibu ya bu. Selimut, berikan selimut pada ibu dan juga bayi. Ya. Anaknya sih gepeng. Kita pakaikan topi pada bayi. Baik, selanjutnya kita pindahkan klem tali pusat hingga jarak 5-10 cm di bawah vulva. Kita pindahkan klem di bawah vulva dengan jarak 5-10 cm. Baik, sudah. Baik, selanjutnya yaitu kita meletakkan satu tangan kita di bawah kain ibu atau pada Baik, selanjutnya kita meletakkan satu tangan di bawah kain ibu atau pada bagian perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi, dan tangan yang lain guna untuk terjadi kontraksi ya bu. Baik, selanjutnya lalu menegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang sampai atas atau dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir 30-60 detik, berhentikan PTT dan tunggu hingga ada kontraksi kembali dan ulangi prosedurnya kembali. Baik, selanjutnya kita salah satu tangan kita memegang tali pusat, lalu kita tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau atas. Nah, di sini kita lakukan selama 3-60 detik. Ibu sampai menelan ya, Bu. Baik, selanjutnya jika tali pusat tambah panjang, pindahkan 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Baik, langsung saja.
kita pindahkan klem tadi 5-10 cm dari vulva. Apabila talinya semakin panjang, kita pindahkan 5-10 cm dari vulva. Baik, selanjutnya setelah plasenta tampak pada vulva, lalu lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga ketuban terpilin, lalu lahirkan plasenta dan letakkan pada wadah. Baik, langsung saja. Apabila plasenta sudah keluar, lalu kita putar plasenta hingga ketuban terpilin. Lalu apabila sudah keluar, lalu kita pindahkan ke dalam wadah, lalu masukkan plasenta tersebut. Baik, selanjutnya jika ada bagian atau selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorisasi. Kemudian gunakan jari tangan atau klem ovum untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Lalu kita ambil kain. Kita lakukan seperti ini. Tidak ada selaput ketuban robek. Udah gitu. Selanjutnya, lalu lakukan pemeriksaan bagian sebelahnya atau lalu ukur panjang tali pusat. Di tali pusat ada 2 pembuluh darah, yaitu vena dan arteri. Baik, selanjutnya yaitu kita mengukur tali pusat. Baik, sudah. Selanjutnya kita lihat apakah ada 2 pembuluh darah dan benar ya, ada dua pembuluh darah, yaitu vena dan juga arteri. Dah, gimana lagi? Baik, selanjutnya yaitu kita bereskan alat. Baik, setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masese untuk uterus hingga uterus. Baik, setelah plasenta dari selaput ketuban lahir, melakukan mesese ke uterus hingga uterus berkontraksi seperti ini. Lalu kita melakukan tindakan yang diperlukan seperti KBI atau kompres. Jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil atau mesese. Baik, di sini sudah kontraksi ya Ibu. Uterusnya berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pervaginan ya Ibu. Nah, baik, selanjutnya kita tutup kembali. Lalu selanjutnya yaitu kita mencuci tangan atau mencelupkan sarung tangan ke dalam klorin 0,5% untuk membersihkan noda darah atau cairan tubuh, dan rendam sarung tangan dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Keringkan tangan dengan tisu dan handuk pribadi yang selanjutnya kita masukkan sarung tangan yang telah ada darah dan cairan tubuh tadi ke dalam klorin 0,5% dengan secara terbalik. Baik, sudah. Selanjutnya kita mencuci tangan dengan air mengalir atau air bersih. Baik, sudah. Lalu kita keringkan menggunakan handuk atau tisu. Baik, sudah. Selanjutnya itu kita lepas APD. Serta kita bereskan alat. Sudah itu kembali ke Ibu. Apakah tadi sebelumnya sudah memasukkan kandung kemih atau sudah buang air kecil? Sudah. Baik, kalau begitu baik Bapak, nanti Bapak bisa ikuti arahan dari saya ya Pak untuk melakukan mesese pada uterus Ibu ya Pak. Nah, tangan Bapak diletakkan seperti ini ya Pak. Nah, dengan cara memutar untuk menilai apakah ada kontraksi. Baik, Bapak bisa Bapak coba ya dengan cara memutar. Baik, sudah tidak ada kontraksi ya Bapak. Sekarang kita gulungkan underpad. Baik, sudah. Selanjutnya kita mengevaluasi jumlah kehilangan darah. Baik Ibu, untuk jumlah
Untuk kehilangan darahnya 300 mm ya Ibu. Baik Ibu, saya akan melakukan untuk pemeriksaan Ya, Bu. nadi Ibu ya Ibu. Ya, sebentar lagi. Baik, untuk nadi Ibu normal ya Ibu 60 kali per menit. Ini untuk bayinya, saya kembalikan lagi ya Ibu. Nah, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu dan untuk pernapasannya normal ya Ibu 40 kali per menit. Nah, jadi tidak perlu dikhawatirkan ya Ibu. Baik, kalau begitu saya izin untuk merapikan alat serta mencuci tangan ya Ibu. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya yaitu kita membuang alat-alat bekas tadi ke dalam tempat yang sesuai serta mencuci tangan. Baik, sudah. Selanjutnya kita kembali ke Ibu untuk melakukan evaluasi. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan asuhan persalinan pada bayi Ibu ya Ibu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya alhamdulillah tidak ada gejala buruk apapun ya Ibu, normal. Nah, nanti setelah 2 jam lagi saya akan kembali ke ruangan untuk melakukan pemantauan lagi pada Ibu ya Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Belum ada ya Ibu. Nah, baik, kalau begitu saya izin ke ruang bidan. Nanti apabila Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa memencet bel di samping ranjang Ibu ya Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Ibu.